Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 9. Teksnya ayat 1 sampai ayat 12. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Ketika murid-murid Yesus bertanya tentang seorang buta sejak lahir, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Paragraf yang kedua, ayat 6 sampai 12. Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoreskannya pada mata orang buta itu. Kemudian menyuruh orang buta untuk membasuh dirinya ke Siloam. Lalu orang itu kembali dengan matanya sudah melek. Banyak orang bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Dan orang itu menjawab sesuai dengan pengalamannya. Kesimpulannya, murid-murid Yesus memandang seorang buta sejak lahir dengan pandangan bahwa ia akibat dosa, baik itu dirinya sendiri atau orang tua. Namun Yesus berkata bahwa hal yang buruk, kesulitan pun untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kemudian ia sengaja meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoreskannya pada mata orang buta itu. Kemudian Yesus menyuruh orang buta untuk membasuh dirinya ke Siloam, lalu orang itu kembali dengan matanya sudah melek. Mujizat terjadi pada saat mereka menaati perintahnya. Banyak orang bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Tetapi orang yang matanya telah terbuka itu bercerita dengan detail tentang peristiwa ini. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, banyak orang berpikir akibat yang susah atau jelek itu penyebabnya dari dosa. Namun bukan ini juga. Yesus sudah katakan itu untuk pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kedua, Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoreskannya pada mata orang buta itu, kemudian menyuruh orang buta untuk membasuh dirinya ke Siloam, lalu orang itu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, bisa hanya dengan perkataan pun juga, namun kadang-kadang Yesus Kristus berbuat demikian itu. Itu tergantung kepada Yesus. Ajaran bagi kita. Pertama, murid-murid Yesus bertanya tentang seorang buta sejak lahir. Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Ya, sebenarnya teman-teman Ayub juga berpikir demikian itu. Semua yang buruk, semua yang tidak baik itu penyebabnya dari dosa. Ya, memang ada akibat dosanya juga, kadang penyakit atau banyak akibat kesulitan itu dari dosa juga. Namun bukan semuanya ini. Kita harus berpikir tentang ini. Kedua, orang-orang melihat yang seorang buta menjadi melek, tetapi tidak semua percaya. Ketiga, banyak orang bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Dan orang itu menjawab sesuai dengan pengalamannya. Jadi aplikasinya, pertama, jangan berpikir bahwa semua hal yang buruk dan kekurangan penyebab dosa, melainkan Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya. Sebagian besar orangnya lebih fokuskan tentang kekurangannya, yang situasi buruknya orang itu. Namun kita harus lebih fokuskan tentang pekerjaan Allah. Itu ingin menyatakan pekerjaannya. Kita harus fokus tentang ini aja. Kedua, ketika taat sesuai dengan perintah Yesus, terjadi mujizat. Ketiga, saksikan segala hal yang Tuhan melakukan di dalam
kehidupan kita. PR praktiknya, jangan menghakimi atau menghukum orang-orang di dalam kesulitan, seperti teman-teman Ayub. Tidak boleh begitu. Melainkan menghibur mereka dengan kata, Tuhan akan menyatakan pekerjaannya melalui pemulihan Anda. Ya, menghukum, menghakiminya bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kitanya hanya memulihkan, menghibur teman-temannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.